Rencana pemerintah kembali menurunkan harga premium tidak disambut antusias warga Palembang. Ya, warga menilai penurunan tersebut tidak akan mampu menurunkan harga bahan pokok dan ongkos angkutan yang sudah terlanjur naik. Aktivitas pengisian bahan bakar minyak di SPBU Jalan Demang Lebar Daun, maksud kami Bukit Besar, Sabtu pagi berlangsung normal, tidak terpengaruh dengan rencana penurunan harga BBM. Warga merasa tindakan pemerintah yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu sangat membebani masyarakat Palembang. Kenaikan itu menyebabkan harga sembako, tarif angkutan, dan biaya hidup semakin tinggi. Warga menilai turunnya harga BBM subsidi tidak akan langsung diikuti harga komoditas lainnya. Barang naik, gas juga naik. Gas tabung 150.000 per tabung. Jadi maunya kalau misalnya BBM turun, yang lain gimana? Yang lain pengen turun juga. Kenapa, Bu? Sembako ya. Kenapa, Bu, gitu, Bu? Ya biar pengeluarannya agak ini untuk biaya sekolah juga. Ya, dialog kita lanjutkan kembali bersama Pak Ngadiran. Pak Ngadiran, beli saya penjelasan dan beri juga masyarakat kemudian penjelasan. Walaupun memang masyarakat sudah mengetahui ketika akhirnya harga BBM subsidi turun, tidak serta-merta harga dari bahan-bahan pokok juga ikut turun. Penyebabnya apa saja supaya saya kemudian mengerti kenapa ini tidak ikut turun? Ya. Bukan subsidinya turun ya, subsidinya dihilangkan katanya. Jadi itu jelas tuh, jangan sampai terbalik-balik nanti. Dengan subsidinya dihilangkan, ini yang dibebani siapa? Kebebanan ke rakyat, bagaimanapun juga. Kalau dibebani kepada rakyat, efeknya semua barang akan bergerak sesuai dengan kondisi di masyarakat, mekanisme pasar. Itu yang pertama. Nah kemudian, kalau barang diminta untuk turun, itu ada beberapa faktor. Bagi si produsen, saat membeli produk kemarin, bahan baku, dolar itu berapa sih sebenarnya? Rupiahnya, jatuhnya berapa? Sekarang sudah berapa rupiah kita? Apakah bisa tiba-tiba begitu? Itu tidak semudah itu. Kemudian kalau pemerintah juga dengan entah bagaimana caranya dibilang lata, kan enggak juga kan? PLN ini sebenarnya naiknya bagaimana sih caranya? Kalau yang dulu itu per 3 bulan atau per berapa bulan ada kenaikan, ngukurnya kan jelas. Kalau sekarang per bulan, ini kan beda lagi. Yang jelas, kalau pemerintah ini akan membuat satu kebijakan, harga disuruh bertempur kita, orang cilik ini ya, suruh bertempur, ngikutin pertempuran gayanya neoliberalisme, kapitalisme, harga minyak akan diserahkan harga minyak dunia. Siapa yang punya kepastian usaha? Kalau usaha tidak punya kepastian, yang menderita itu siapa? Pemerintah atau rakyat? Rakyat tetap, yang kepukul tetap rakyat juga. Jadi ini tolonglah. Bagaimana kita, baik yang pengusaha besar, menengah, kecil, khususnya kita yang cilik ini, punya ada rasa kepastian agar kita tidak terombang-ambing, rakyat juga ada bisa jelas mereka, tidak besok, dibilang sebulan bisa 2 kali berubah harga. Ini memang dagang beda, Pak. Jadi kayak kepemimpinan yang pernah dagang kayu, pernah dagang baju, pernah dagang kambing, pernah dagang sayur, itu beda-beda, Mas. Apalagi yang dagangnya properti, beda lagi gaya ini. Artinya ada banyak faktor yang harus dipikirkan sebelum akhirnya ikut serta menurunkan harga jual kepada masyarakat. Pak Ngadiran, kalau misalnya kita balik kondisinya, ada wacana menaikkan harga bahan bakar premium misalnya. Harga sudah mulai naik walaupun belum diketok palu harga naik. Nah itu gimana tuh Pak Ngadiran? Itu yang menaikkan siapa? Pemerintah. Yang menaikkan bukan pemerintah. Yang punya barang gede. Orang pasar ini beli, saya bilang kemarin beli jual hari ini, malam beli jual hari ini, kan begitu. Paling kita yang namanya kios 2x2, modalnya berapa? Emang kita bisa menimbun barang. Sekarang pertanyaan yang bisa menimbun barang itu siapa? Yang punya duit banyak itu siapa? Yang punya jaringan itu siapa? Saya pikir ini barangkali itu kayak setrika ya. Saya sudah selalu katakan ini. Kembali lagi ya Pak. Sekarang pemerintah bisa katanya, ya silakan lakukan. Siapa yang punya barang, kendalikan. Tapi saya bilang yang sederhana, kalau zaman yang lalu, ada harga eceran tertinggi,
Pemerintah enak, rakyat enak, begitu. Tapi mesti ada. Dan pedagang juga tidak disalahkan, gitu. Nggak disalahkan. Soalnya kalau kita menjual lebih dari itu, nggak dapat barang. Baik. Ini dikendalikan oleh pemerintah. Ya, Wiki, ini juga pemerintah mengatakan untuk melihat atau menyesuaikan dengan kondisi fluktuatif harga minyak dunia, ini juga ada peraturan dari Menteri SDM bahwa akan merevisi dari kenaikan harga BBM ini setiap 2 pekan, begitu ya. Kita langsung tanyakan ke Ibu Lana. Ibu, ini balai peraturan dari Menteri SDM terkait revisi atau mereview setiap 2 pekan ini eksesnya akan pergerakan signifikan kan harga masyarakat minyak dunia akan semakin juga terdampak. Kepastian usaha tepatnya bulannya seperti apa nanti? Iya betul, saya kira perubahan setiap dua pekan khususnya untuk BBM yang ini ya, yang premium ya, itu memang terlalu cepat ya, karena memang menimbulkan ketidakpastian yang cukup tinggi. Halo? Ya. Ya, menimbulkan seperti tadi kata Pak Ngadiran, saya setuju ya bahwa perubahan yang terlalu cepat ini menimbulkan antisipasi bagi pelaku usaha untuk mengambil margin yang paling lebar, Mas. Artinya ketika ada ketidakpastian. Pengusaha itu berarti artinya adalah untuk yang besar-besar atau seperti apa, Bu Lana? Saya kira hampir semua pelaku usaha akan mencari satu kondisi yang aman ya, agar fluktuasi ini tidak mempengaruhi terlalu besar untuk revenue mereka, untuk pendapatan mereka. Jadi margin yang diambil itu akan cukup lebar. Karena kan kita nggak tahu nih harga minyak ini turun sampai kapan. Katakanlah minggu ini ditetapkan 6.600. Terus 2 minggu lagi harga minyak mentah mulai naik, katakan balik lagi ke level 50. Harga premium akan dinaikkan lagi, katakan ke level 7.000. Antara 6.600 ke 7.000 itu pasti mengganggu margin. Nah, oleh pelaku usaha pasti dia ambil margin yang paling aman. Ambil aja deh rata-rata premium itu di 8.000. Nah, efek dari dia mengambil margin yang paling lebar itu menimbulkan keputusan harga dia juga dipengaruhi oleh harga premium yang 8.000, bukan harga premium yang 6.600 seperti sekarang. Nah, ini yang akan mengganggu kondisi inflasi atau harga barang yang akan yang harus dibayar lah oleh konsumen. Karena Bu Lana, itu tadi. Baik, sebetulnya sebaiknya lebih aman jika ada satu harga yang akan tetap selama kurun waktu tertentu, atau seperti yang sekarang ini dengan kebijakan setiap 2 pekan akan direview, Bu Lana? Putusannya sudah dilepas ya, subsidinya ya. Sehingga harga ini kan sesuai dengan fluktuasi pasar. Yang perlu dipertimbangkan itu solar saja saya kira, karena premium sudah dilepas, oke lah keputusan ini sudah diambil, subsidi sudah dinolkan. Kalau kita melihat memang pemerintah masih memberikan subsidi di solar, dengan subsidi terbatas sebesar 1.000, nah maka fluktuasi dari harga solar ini yang mestinya nanti perlu ditetapkan barangkali memang tidak 2 minggu sekali, tetapi barangkali 3 bulan sekali, itu nggak apa-apa. Artinya kita lihat dari kebutuhan solar dan premium itu sebetulnya yang paling banyak dipakai oleh pelaku usaha itu yang mana? Saya kira solar ya, bukan premium ya, karena kan banyak pakai truk untuk angkutan barang dan itu diperlukan solar lebih banyak daripada premium. Premium itu lebih banyak di sisi rumah tangga. Dan kalau subsidi sudah dilepas, pada dasarnya premium itu sudah seperti Pertamax. Mestinya sih tidak perlu menjadi satu gangguan yang terlalu signifikan, tetapi di solar ini memang mengganggu. Nah, memang dalam jangka pendek kita masih belum melihat adjustment dari pelaku usaha, dan seperti yang saya sampaikan tadi, perubahan yang terlalu pendek akan membuat pelaku usaha cenderung mengambil margin yang aman, yang relatif lebar, karena tentu saja pelaku usaha juga tidak mau rugi, dan efeknya ya konsumen yang membayar cost tersebut. Ya, karena berkaitan dengan harga akhir yang harus ditanggung oleh masyarakat. Nah, barangkali saat ini karena ada daya beli yang bertambah karena membayar BBM sedikit lebih murah, konsumen mungkin tidak terlalu bermasalah ya, Mas. Tetapi harga yang naik ini kan memang sulit dikendalikan ya. Maksud saya harga yang naik ini ya mestinya bisa dikontrol oleh pemerintah. Baik. Bu Lana, kita tetap melanjutkan dialog setelah jeda pariwara. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa.